Surabaya memiliki kampung wisata heritage yang dikenal dengan Kampung Peneleh. Risiko yang dihadapi oleh kota metropolitan adalah masyarakatnya yang semakin apatis terhadap sejarah dari kota yang ditinggalinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan generasi muda yang lebih menghabiskan waktunya di tempat tongkrongan seperti kafe, mal maupun warung kopi daripada mengunjungi dan mencari tahu tentang bangunan maupun situs sejarah di kotanya. Surabaya adalah kota metropolitan terbesar di Indonesia setelah Jakarta, dengan gaya modern dan pemikiran masyarakatnya yang semakin berkembang. Melihat Surabaya yang identik dengan gedung pencakar langitnya, siapa yang sangka ternyata di dalamnya masih ada perkampungan yang mempertahankan budaya dan peninggalan sejarah. Peneleh merupakan sebuah kampung tua yang terletak di tengah kota, tepatnya di Kecamatan Genteng, Surabaya Pusat. Sebuah kampung tua yang sangat dekat dengan pusat kota dan pusat aktivitas masyarakat Surabaya. Meski berada di pusat kota, Kampung Peneleh tidak banyak berubah dan terdapat banyak bangunan sejarah di sini. Objek wisata heritage yang terdapat di Kampung Peneleh tidak kalah dengan kampung-kampung wisata lainnya. Banyak sekali objek wisata yang ada pada Kampung Peneleh. Beberapa objek wisata bersejarah yang dapat dikunjungi seperti Rumah Lahir Bung Karno, Museum Haji Umar Said Cokroaminoto, Sumur Jobong, Langgar Dukur Kayu, serta beberapa makam Belanda. Rumah Lahir Bung Karno berlokasi di Jalan Pandian 4 nomor 40 Peneleh, Genteng, Surabaya. Terdapat sejarah yang mengatakan jika Bung Karno lahir di Blitar, tetapi sebenarnya Bung Karno lahir di Surabaya. Hal ini diperkuat dengan pidato Bung Karno sendiri yang menyatakan bahwa saya dilahirkan di Surabaya, jadi saya arek Surabaya. Bisa perkenalkan terlebih dahulu diri Bapak dan berperan sebagai apa Bapak di rumah kecil Bung Karno? Iya, perkenalkan saya Agatha selaku edukator dan staf di Museum Rumah Lahir Bung Karno. Apa yang mendasari berdirinya bangunan heritage atau warisan Rumah Lahir Bung Karno ini, Pak? Iya, jadi memang selama ini Bapak Proklamator itu kan banyak yang mengira bahwa beliau lahirnya di Blitar. Dan ternyata beliau asli arek Surabaya. Dan setelah diadakan riset dan beberapa kajian, ditemukan titik rumahnya ada di Jalan Pandian Gang 4 nomor 40 ini. Jadi memang ini adalah rumah lahirnya Pak Karno ya waktu kecil. Meskipun sebelumnya karena beliau di sini cuman nyewa atau ngontrak, jadi setelah beliau pindah, rumah ini dimiliki sama warga umum. Apakah berdirinya warisan bangunan rumah kecil Bung Karno ini menambah antusias generasi muda untuk mencari tahu tentang sejarahnya Bung Karno? Iya, jadi mereka juga penasaran ya, kenapa selama ini banyak dikabarkan bahwa beliau ini lahirnya di Blitar. Tapi setelah mereka datang di sini, sekaligus penegasan juga bahwa Pak Soekarno itu asli arek Surabaya. Terakhir Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait generasi muda yang saat ini masih belum banyak yang peduli tentang budaya serta sejarah daerah? Iya, jadi mungkin bisa diawali dengan dari program sekolah dan kampus masing-masing ya. Jadi mungkin bisa dilakukan dari para dosen dan guru itu mewajibkan para siswa dan mahasiswanya yang awalnya acuh tak acuh dengan situs-situs bersejarah di kota Surabaya khususnya, itu diwajibkan untuk datang ya atau mengunjungi tempat bersejarah tersebut. Dengan begitu lambat laun akan menumbuhkan rasa untuk memiliki dan juga ingin melestarikan beberapa situs yang belum bisa di-up ya dari pemerintah maupun warga. Museum atau Rumah Haji Umar Said Cokroaminoto berlokasi di Jalan Peneleh 7, Kota Surabaya. Rumah kediaman Cokroaminoto kini diresmikan menjadi destinasi wisata sejarah berupa museum oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini pada tanggal 27 November
2017. Rumah tersebut tidak hanya digunakan oleh Cokroaminoto beserta keluarga sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai latar belakang ideologi. Salah satunya adalah Bung Karno sendiri. Kamar kos Bung Karno berada di lantai atas yang menyatu dengan atap, dengan alas yang terbuat dari daun pandan atau biasa disebut dengan tikar pandan. Dalam ruang tamunya terdapat 4 kursi kuno yang terbuat dari kayu jati. Di bagian belakang dapat terlihat kumpulan foto anak-anak muda yang pernah meninggali rumah Cokroaminoto. Perkenalkan diri dan dari mana? Ya, namaku Ninis dari Surabaya. Namaku Riva dari Bojonegoro. Pertanyaan pertama, pendapat Anda sebagai generasi muda kepada sesamanya supaya juga meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap situs sejarah seperti apa? Kalau menurut aku, kita di tempat sejarah kan tempatnya, kalau sekarang kan estetik gitu ya, di IG bisa dipasang, di post di IG, nanti dilihat banyak orang, bisa menginspirasi mungkin dari teman-teman di media sosial. Bagaimana Anda menginspirasi teman-teman untuk bisa peduli dan terlibat langsung dalam pelestarian situs sejarah? Oke, kalau dari aku pribadi, karena ini emang eranya udah digital kan, aku juga lebih memanfaatkan sosial mediaku. Jadi kalau misalkan aku datang ke tempat sejarah atau lagi liburan, aku manfaatin untuk dokumentasi atau video gitu. Aku upload, nanti kan secara nggak langsung ada teman-teman yang komentar atau apa itu di mana. Nah itu secara nggak langsung juga kita melestarikan budaya. Saran Anda kepada pemerintah daerah lain supaya bisa mengikuti pemerintah Surabaya dalam melestarikan situs sejarah? Menurut aku lebih dirawat aja situs-situs sejarahnya, lebih kayak di foto atau kan sekarang media sosial tuh udah banyak banget ya, mungkin lebih didokumentasikan di media sosial agar masyarakat tuh lebih tahu kalau ada tempat-tempat sejarah di daerah itu. Nama saya Haris sebagai pemandu museum. Apa yang mendasari berdirinya bangunan heritage ini? Yang mendasari adalah dulunya pernah digunakan Pak H.O.S. Cokroaminoto selama 14 tahun dari 1907 sampai 1921, dan banyak kegiatan bersejarah di rumah ini. Jadi rumah ini sangat penting untuk bangsa, dan dari itu dibudayakan dan diambil alih untuk bisa dijadikan edukasi untuk masyarakat Surabaya. Apakah berdirinya warisan bangunan ini menambah antusias generasi muda untuk mencari tahu tentang sejarah? Iya, pastinya. Jadi dari keberadaan museum ini banyak anak-anak muda yang berkunjung ke sini untuk mencari tahu sosok Pak Cokro itu seperti apa, hubungannya dengan tokoh-tokoh pendiri bangsa itu apa, dan lain-lain. Terkait pendapat Bapak tadi kan, faktanya saat ini masih banyak juga para teman-teman generasi muda itu yang masih kurang peduli terhadap sejarah ataupun budaya. Nah, pendapat Bapak sendiri seperti apa, dan bagaimanakah yang seharusnya dilakukan para generasi muda supaya bisa lebih peduli dan juga ikut serta dalam melestarikan situs-situs budaya dan juga sejarah? Ya, pendapat saya sih untuk anak-anak muda bisa lebih mencari tahu. Sekarang kan di media sosial itu banyak informasi. Nah, bermula dari situ dulu, jadi nanti perlahan bakal timbul sendiri rasa suka dengan sejarah bangsanya. Nah, nanti dari situ mereka bisa melakukan lebih untuk apa-apa saja yang ditinggalkan di
daerahnya masing-masing. Pertanyaan terakhir Pak, buat situs-situs bangunan atau sejarah ini kan kebanyakan masih ada di wilayah kota metropolitan, khususnya di kota Surabaya. Nah, di daerah-daerah lain juga masih banyak yang masih belum juga ikut serta mengikuti jejak-jejak kota Surabaya ini. Dan pendapat Anda kepada pemerintah daerah lain supaya lebih peduli juga pada situs-situs yang masih terdapat pada daerah tersebut, itu seperti apa? Kalau menurut saya malah sekarang itu di daerah-daerah lain, tidak hanya di kota-kota besar, itu sudah banyak mereka mengekspos lagi sejarah-sejarah di kota-kota mereka. Contohnya seperti pameran-pameran museum itu banyak dari daerah-daerah lain, dan sangat luar biasa juga sekarang perkembangannya di daerah-daerah yang lain. Sumur Jobong ditemukan di Jalan Pandean, Gang 1 RT 1 RW 13, Kelurahan Peneleh pada akhir 2018. Sumur bertumpuk 3 itu ditemukan di kedalaman tanah kurang lebih 1 meter. Pada saat penemuan, kondisi Jobong tertutup tanah liat dan air limbah dari rumah-rumah di sekitarnya, sehingga yang terlihat hanyalah Jobong pertama, yaitu bagian paling atas, dan Jobong kedua, yakni di bawahnya, sedangkan Jobong 3 tertutup oleh air. Terdapat benda-benda lain yang turut ditemukan, mulai dari fragmen tulang belulang, gerabah, hingga 3 buah fragmen bagian tepian periuk. Maraknya fenomena generasi muda yang saat ini sepertinya lebih sering menghabiskan waktunya di warung kopi sembari bermain game ataupun menggunakan wifi. Hal ini menyebabkan sedikitnya kepedulian pemuda dalam menjaga sejarah kota tinggalnya. Padahal, jika diteliti lebih lanjut, peran generasi muda sangatlah diperlukan untuk keberlanjutan tempat-tempat bersejarah yang ada di kota. Karena dengan banyaknya pemuda yang mempromosikan serta mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dapat menjadi salah satu cara untuk ikut serta mengembangkan potensi wisata heritage di perkotaan.